Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa lagi dengan Pak Rahmat di kelas 6A, yang mana pembelajaran pada saat ini masih kita lakukan PJJ jarak jauh, ya, pembelajaran di rumah. Harapan besar dari Pak Rahmat adalah anak-anakku sekalian tetap istiqamah dalam menuntut ilmu, tetap sabar dalam menuntut ilmu di saat masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, sikap kita sebagai seorang muslim adalah selalu senantiasa bersyukur atas segala bentuk takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan kepada diri kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Dan mudah-mudahan Pak Rahmat doakan dan juga kepada ayah bunda, orang tua kita, dan seluruh orang yang kita cintai, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam surganya. Amin. Anak-anakku sekalian, memulai dengan pembelajaran kelas 6 ini, Pak Rahmat ingin menyampaikan, ingin menghimbau kepada seluruh teman-teman kelas 6A, jangan keluar rumah, ya. Walaupun mendesak, maka selalu senantiasa menjaga 3M. Yang pertama harus memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan, ya. Yang ketiga menjaga jarak, ya. Supaya ini sudah kalau kita lakukan, mudah-mudahan bisa meminimalisir atau bisa memutus mata rantai Covid-19 sehingga cepatlah berlalu Covid ini dan kita bisa belajar kembali di sekolah. Tentunya sangat menarik materi-materi yang akan Pak Rahmat sampaikan berkaitan dengan sejarah Islam. Baik, itulah ya anak-anakku sekalian himbauan yang ingin Pak Rahmat sampaikan. Pada kesempatan ini Pak Rahmat ingin menyampaikan mereview kembali tentang sahabat khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala daripada sahabat-sahabat yang lain. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang penduduk ahli surga. Sahabat yang mulia, sahabat yang ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan, dia adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala an, menceritakan bahwasanya suatu ketika kami berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kala aku tidur, aku bermimpi berada dalam surga. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang berwudu di samping sebuah istana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita tersebut menjawab, istana ini adalah milik Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu aku teringat akan kecemburuan Umar bin Khattab radhiyallahu taala.
Segera Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauh istana tersebut. Kemudian Umar menangis. Dan Umar berkata, Apakah pantas aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anak-anakku sekalian, kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Umar bin Khattab fil jannah. Umar bin Khattab adalah ahli surga. Seperti juga sahabat yang mulia, tukang muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pertama mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi mendengar terompak kaki Bilal di surga. Sehingga anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat bahwasanya Bilal fil jannah. Ini memberikan isyarat kepada kita adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian di antara mereka dijamin masuk surga. Berbeda dengan pemahaman-pemahaman yang lain bahwasanya para sahabat Nabi tidak dijamin ahli surga. Seperti Syiah la'natullah dan sejenisnya. Nah, dari hadis ini anak-anakku sekalian memberikan pelajaran buat kita bahwasanya mimpinya para nabi dan para rasul adalah merupakan wahyu. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah pelajaran salah satu nabi yang mulia, Khalilullah Ibrahim alaihissalam beserta puternya Ismail alaihissalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ra'aitu fil manam, saya bermimpi semalam untuk menyembelih dirimu wahai Ismail. Ternyata mimpinya para nabi dan para rasul merupakan wahyu. Berbeda dengan mimpinya kita. Kata para ulama, ya, mimpinya kita adalah merupakan bunga-bunga atau hiasan-hiasan dalam tidur. Berarti ada orang yang bisa mampu mentafsirkan mimpi. Maka anak-anakku sekalian, itu bukan merupakan tolak ukuran kebenaran. Karena mimpinya para nabi dan para rasul itu wahyu. Sementara mimpinya kita, mimpinya para rahmat dan anak-anakku sekalian semuanya itu merupakan hiasan-hiasan bunga dalam tidur. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah termasuk salah satu dari 10 para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum fil jannah, mereka dalam surga. Kemudian yang kedua, Umar bin Khattab menambah kemuliaan dan kekuatan bagi kaum muslimin. Allahu Akbar. Anak-anakku sekalian, lihat bagaimana ketangkasan, keberanian Umar bin Khattab dikisahkan dalam sejarah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah ke Madinah. Sebagian para sahabat berangkat malam hari, bahkan sebagian para sahabat berangkat ke Madinah dalam keadaan tersembunyi-sembunyi. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala berangkat dalam keadaan terang-terangan. Bahkan menantang orang-orang Quraisy. Barang siapa yang berani menghalangi kepergianku ke kota Madinah, maka akan aku penggal lehernya. Allahu Akbar. Itulah merupakan keberanian yang dimiliki oleh Umar bin Khattab di antara para sahabat-sahabat yang lain. Sebagaimana dikatakan adalah salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud mengkisahkan dan menceritakan ketika Umar bin Khattab masuk Islam, ia berkata, kami menjadi kuat sejak masuk Islamnya Umar bin Khattab. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala adalah sahabat yang mendapatkan ilham dari Allah. Lagi-lagi hadis yang diriwayatkan oleh jalan sahabat yang mulia
Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh orang yang sebelum kalian dari Bani Israel ada yang diberi ilham walaupun mereka bukan nabi. Jika ada salah seorang dari umatku yang mendapatkannya, maka dialah Umar orangnya. Allahu Akbar. Jadi ilham itu sebelumnya didapatkan oleh orang-orang Bani Israel, ya. Kemudian di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang salah satunya mendapatkan ilham tersebut adalah sahabat yang mulia, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian yang keempat, kewibawaan Umar. Ya, siapa yang tidak kenal dengan kewibawaan Umar? Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, presidennya adalah Umar bin Khattab yang mengatur tata kenegaraan Islam pada saat itu, dan panglima terbesar peperangan adalah Khalid bin Walid. Anak-anakku sekalian, pada saat itu seluruh daerah Syam dikuasai oleh Umar bin Khattab. Sehingga anak-anakku sekalian, dikisahkan dalam sebuah kisah bahwasanya suatu saat dikirimlah utusan dari kerajaan Kaisar untuk datang menjumpai Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Ternyata utusan itu datang dari kerajaan Kaisar Romawi pada saat itu, berjumpa Umar sedang tidur di bawah pohon kurma, ya, sambil pedang masih dalam keadaan dipinggang. Kemudian orang itu bertanya, tahukah di manakah istana Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Wahai pemuda, wahai gerangan, tahukah kamu di manakah istananya Umar bin Khattab? Ternyata orang tersebut salah sangka, yang ditanya adalah Umar bin Khattab. Kesederhanaan beliau, kewibawaan yang beliau. Sehingga ketika dia tahu itu Umar, dia terkagum dan dia terheran-heran. Umar merupakan kewibawaan yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, sesungguhnya tidaklah setan menjumpai di suatu jalan, melainkan dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Berarti anak-anakku sekalian, syaitan iblis ketika bertemu dengan Umar bin Khattab di suatu jalan, maka syaitan atau iblis tersebut tidak akan mau berjumpa dengan Umar bin Khattab, dia akan mencari jalan lain, yang mana jalan tersebut tidak dilewati oleh sahabat yang mulia, khalifah kedua dalam Islam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian anak-anakku sekalian, jasa-jasa Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menjabat sebagai khalifah kedua setelah wafatnya sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq selama 10 tahun lebih. Beliau berjuang demi kemuliaan Islam dan tegaknya agama ini di atas permukaan bumi. Pertama, di antara jasa-jasa beliau dalam masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang pertama adalah penaklukan Irak, Persia, Syam, dan Mesir. Kemudian yang kedua, membuat Baitul Mal bagi kaum muslimin. Ya, Baitul Mal, beliau menghimbau kepada orang-orang Islam yang Allah beri mereka kekayaan, zakatnya, infaknya disimpan semua di Baitul Mal. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk dibagikan kepada fakir-fakir miskin, mereka yang membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah pertama, yang ketiga adalah penetapan tahun Hijriah bagi kaum muslimin, yaitu dihitung dimulai dari hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yang dimulai dari bulan Muharram. Ini salah satu jasa masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian yang keempat, orang yang pertama menerapkan aturan berkeliling di malam hari untuk mengontrol rakyat di Madinah. Jadi Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali menerapkan ronda malam di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian yang kelima, membangunkan kantor administrasi
kantor tentara, serta mengangkat hakim, membuat peraturan hukum. Kemudian terakhir, membangun kota Kufah dan Basra Irak dan kota Fusat di Mesir. Ini merupakan jasa-jasa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Anak-anakku sekalian, kita stop sebentar ya. Sedang dikumandangkan azan. Pak Rahmat tidak akan men-stop video ini, tetap terus. Bapak akan sampaikan sampai insyaallah 2 atau 3 menit lagi. Kita dengar adzan dulu ya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjut pembahasan kita masih berkaitan dengan kisah sahabat yang mulia, khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kemudian anak-anakku sekalian, kita masuk pembahasan selanjutnya adalah kisah terbunuhnya Umar bin Khattab. Anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bersama, perlu kalian pahami bersama bahwasanya pada tahun 23 Hijriah, sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, beliau mati syahid karena ditikam oleh seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang beragama Majusi. Jadi anak-anakku sekalian, agama Majusi ini adalah orang-orang yang menyembah api, ya, bertuhankan api. Sehingga dalam pemahaman mereka, dalam pemahaman orang-orang Majusi, bahwasanya Tuhan mereka adalah api. Oleh karena itu, kalau apinya padam, padam, maka keyakinan yang mereka yakini akan menyatakan bahwasanya dunia akan kiamat atau dunia akan berakhir. Ketika itu anak-anakku sekalian yang berbahagia, sahabat yang mulia Umar bin Khattab
radhiyallahu taala anhu melaksanakan salat subuh. Abdurrahman bin Auf menggantikan beliau menjadi imam salat pada saat itu. Kemudian orang-orang kafir atau Abu Lu'lu'ah berlari ke belakang sambil menikam seluruh orang yang dilaluinya. Lalu ia bunuh diri. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat Abu Lu'lu'ah. Sebanyak 13 orang luka dan 6 orang tewas dalam peristiwa itu. Setelah salat, beliau bertanya, siapa yang menikamnya? Mereka menjawab, Amir Mu'minin bertanya, siapakah yang membunuh aku? Siapakah yang menikam aku? Kemudian para sahabat yang lain menjawab, dia adalah Abu Lu'lu'ah, budak Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, kemudian Umar bin Khattab berkata, Alhamdulillah yang telah menentukan kematianku di tangan seorang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun. Abu Lu'lu'ah digemari menjadi idola bagi orang-orang Syiah ketika di hari Karbala. Ya, orang-orang Syiah laknatullah mengidolakan, mengkeramatkan kuburan yang membunuh sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha, yaitu kuburannya Abu Lu'lu'ah laknatullahi alaih. Kemudian Umar bin Khattab dimakamkan di samping makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semua. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, inilah kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu keteladanan Umar bin Khattab. Aslam Maula Umar bin Khattab berkata, suatu malam aku keluar bersama Umar bin Khattab ke dusun Wakim. Ketika kami sampai di Suror, kami melihat ada api yang dinyalakan. Umar berkata, wahai Aslam, di sana ada musafir yang kemalaman. Mari kita ke sana. Ternyata di sana ada seorang wanita yang bersama anaknya sedang menunggu periuk yang diletakkan di atas api, sementara anaknya yang di samping sedang menangis. Kemudian seorang ibu tersebut tidak menyangka kalau itu adalah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, presiden dia pada saat itu. Kemudian Umar berkata, ada apa gerangan dengan kalian? Wanita tersebut menjawab, kami kemalaman dalam perjalanan serta kedinginan. Umar berkata, kenapa anak-anak itu menangis? Wanita itu menjawab, mereka lapar. Umar berkata lagi, apa yang kau masak di atas api tersebut? Wanita tersebut menjawab, air agar aku dapat menyenangkan mereka hingga tertidur. Jadi yang dimasak oleh ibu-ibu tadi adalah air. Nah, ketika anak akan bertanya, Bu, Umi sudah matangkah belum? Maka Umi menjawab, bentar lagi. Padahal yang dia masak adalah air. Dan Allah kelak Allah akan menjadikan hakim antara kami dengan Umar. Ketika mendengar percakapan tersebut, Umar menangis. Perhatikan, ketangkasan luar biasa, keberanian luar biasa, menangis. Kalau Pak Rahmat menangis di depan kalian, mungkin kalian ketawa atau mungkin kalian tersenyum. Kenapa Pak Rahmat nangis? Ada apa? Ya, padahal tiap hari Pak Rahmat ceria, yang ngajar kalian suara Pak Rahmat tidak bisa begitu turun, selalu naik ya kalau ngajar di kalian. Suatu saat Pak Rahmat nangis, itu akan menjadi pertanyaan buat teman-teman di kelas 6A. Karena saya tahu kalian dan saya tahu Pak Rahmat selalu mengajar kalian di kelas selalu dalam keadaan happy dan tidak pernah menunjukkan sifat sedih atau menangis dalam kelas. Nah, ini yang menangis Umar bin Khattab. Iblis atau syaitan laknatullah aja tidak mau berjumpa dengan Umar bin Khattab. Ini ketika Umar bin Khattab mendengar cerita ibu tersebut, beliau nangis. Kemudian segera berlari menuju gudang penyimpanan gandum atau Baitul Mal yang salah satu bentukan jasa pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian ia segera mengeluarkan sekarung gandum
dengan minyak samin sambil berkata, "Wahai Aslam, naikkan karung ini ke pundak atas pundakku." Masya Allah. Bayangkan seorang pemimpin, bayangkan seorang presiden, seorang sahabat Nabi yang mulia, ketika melihat rakyatnya menderita, dia sendiri yang berkorban. Aslam disuruh angkat gandum yang pakai karung terbus taruh di atas pundak Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab yang membawa langsung ke ibu yang tadi. Allah Akbar. Kalau Pak Rahmat mengkorelasikan atau mencocokkan dengan pemimpin kita zaman sekarang, ya Allah, hidup begitu mewah di tempat ibadah yang luar biasa, rakyatnya kelaparan, rakyatnya ditindas, tidak ada satupun yang tengok, tidak ada satupun yang peduli. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sahabat yang perlu menjadi contoh buat kita dalam kepemimpinan. Aslam berkata, "Biar aku saja bawanya untukmu, wahai Amir Mukminin." Umar menjawab, "Apakah yang kau bisa memikul dosaku?" Bayangkan. Umar balik bertanya, "Wahai Aslam, apakah yang kau sanggup memikul dosaku?" Wow, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat mendalam. Betapa tingginya keimanan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, "Wahai Aslam, sanggupkah engkau memikul dosaku pada hari kiamat?" Dikatakan begitu, Aslam mungkin Pak Rahmat mentafsirkan mata pelongo. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari hukum peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau segera memikul karung tersebut di atas pundaknya hingga mendatangi tempat wanita tersebut. Kemudian ia masukkan gandum dan minyak samin ke dalam periuk. Umar berusaha meniup api di bawah periuk hingga asapnya mengenai jenggotnya. Kemudian ia hidangkannya kepada anak-anak itu. Lalu mereka makannya hingga kenyang. Wanita itu pun berdoa untuk Umar agar dia diberi pahala, sementara dia sendiri tidak mengenal Umar. Setelah itu Umar memberikan mereka nafkah, makan dan minum. Umar berkata kepadaku, "Wahai Aslam, sesungguhnya rasa laparlah yang membuat mereka tidak bisa tidur, dan rasa laparlah yang membuat mereka nangis." Betul tidak anak-anakku sekalian? Misalnya kita pulang rumah, di rumah bunda nggak masak, kita lapar, suruh tidur, kira nyaman tidak? Tengok malam akan bangun minta makan. Begitu juga haus dan seterusnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, banyak-banyaklah bersyukur yang Allah berikan rezeki buat kita semua. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." La in syakartum, jika kalian adalah orang yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, la azidannakum, tentu akan aku tambahkan nikmatku untukmu. Tapi sebaliknya, wa in kafartum, jika kalian adalah orang yang kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangatlah pedih. Anak-anakku sekalian, itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan untuk mereview, mengingatkan kembali pelajaran kita tentang sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan. Bagi anak-anak Pak Rahmat yang kurang faham berkaitan dengan atau ingin bertanya tentang sejarah Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah kita bahas, bisa bertanya via WA ataupun via telepon. Sekian dari Pak Rahmat dengan baca alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.